Bab 1195 Aku ingin berkultivasi menjadi dewa. Pada malam hari, aroma daging meluap di pegunungan. Pelayan guru Yan membuat api unggun dan panci besi lagi. Di satu sisi, Kaisar Mila dinasti Dacu dan Jai Sen Ning saling bersandar, diam-diam menyaksikan langit berbintang. Pada adegan ini, Harli Ye menghela nafas. Mila, Kaisar dinasti Dacu, adalah putri Kaisar Chu di kehidupan sebelumnya dan ekor 9 klan Kaisar di kehidupan ini, kedudukan yang begitu mulia, tetapi siapa yang menyangka bahwa wanita mulia ini akan bergantung pada manusia awam, seperti seorang istri yang lembut dan berbudi luhur, dengan polos menghitung bintang-bintang di langit dengan manusia awam. Melihat itu, Harli Ye tersenyum. Mungkin karena waktu yang sudah berlalu lama atau mungkin karena dunia ini terlalu kacau, Kaisar Mila dinasti Dacu pun lelah dan ingin menjadi manusia biasa, menjalani kehidupan biasa dan menua bersama dengannya. Tiba-tiba, Harli Ye juga melihat ke langit berbintang, tatapannya samar dan ekspresinya berubah-ubah, tidak tahu di mana kekasihnya berada. Daging sudah siap dimasak, aromanya harum, pemandangan gunung pun masih hangat. Ketika malam berangsur-angsur menjadi lebih gelap, Guru Yan bersandar di pohon tua dan tertidur. Kaisar Mila dinasti Dacu dan Jai Sen Ning juga tertidur. Harli Ye naik ke sebuah batu, memegang kendi di tangannya dan meminum, sambil sesekali melirik ke langit, bintang-bintang yang bersinar seperti wajah-wajah yang tidak asing. Tidak tahu sejak kapan, Harli Ye menoleh ke samping, Jai Sen Ning juga naik dan duduk di sampingnya. Sudah larut malam, kenapa kamu tidak tidur? Harli Ye tersenyum sambil memberikan kendi anggur kepada Jai Sen Ning. Aku tidak bisa tidur. Jai Sen Ning mengambil kendi anggur, menyesapnya, tetapi tersedak hingga mengeluarkan air mata. Perlakukan dia dengan baik, jangan menyia-nyiakannya, kata Harli Ye. Sejak aku bisa mengingat, aku telah membaca buku tentang orang bijak dan apa yang kupikirkan, semuanya untuk dunia. Jai Sen Ning tersenyum mengenang, aku berharap suatu hari aku akan menjadi juara di sekolah menengah, dapat kembali ke kampung halaman untuk memberi manfaat bagi rakyat jelata dan meninggalkan nama baik untuk generasi mendatang. Tetapi setelah aku bertemu dengan istriku, aku menyadari bahwa apa yang disebut ambisi dan nama baik, semuanya adalah sia-sia. Keselamatannya adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Katakanlah terus terang. Harli Ye tersenyum santai. Aku ingin berkultivasi menjadi dewa. Jai Sen Ning memandang Harli Ye, matanya yang jernih penuh ketegasan. Dia juga seorang kultivator, kenapa tidak memintanya untuk mengajarimu? Harli Ye tersenyum pada Jai Sen Ning. Aku paling mengenal istriku. Jai Sen Ning tersenyum hangat, dia hanya ingin aku menjadi orang biasa, dia tidak ingin diriku menempuh jalan yang bertentangan dengan jalan Tuhan. Tetapi aku tahu bahwa seorang pria harus bisa melindungi orang yang dicintainya dari segala bahaya. Aku tidak ingin tragedi itu terulang lagi. Aku juga tidak ingin menjadi seorang pelajar lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa ketika istriku dalam bahaya. Ini memang jalan bertentangan dengan jalan Tuhan, apakah kamu yakin? Harli Ye menyesap minumannya. Yakin? Tidak menyesal? Tidak, kata Jai Sen Ning dengan tegas sambil duduk bersila. Ini adalah jalan yang kamu pilih sendiri. Harli Ye meletakkan kendi dan bangkit perlahan, duduk dan bersilalah. Mendengar ini, Jai Sen Ning segera menyingkirkan kendi, mengambil napas dalam-dalam, dan duduk bersila. Harli Ye mengangkat tangannya, menekankan telapak tangannya pada tulang tengkorak Jai Sen Ning, sumber dituangkan ke dalam tubuh suci, memperluas meridian Jai Sen Ning. Rasa sakit yang tinggi membuat Jai Sen Ning mengerang kesakitan, tetapi dia tetap bertahan. Harli Ye tidak berbicara,
ia tetap berlanjut menggunakan tubuh suci untuk memurnikan garis keturunan Jai Senning dan menempa akar untuk kelahirannya kembali. Setelah beberapa saat, api spiritual terbang keluar dan tenggelam ke perut Jai Senning untuk membuka lautan diafragma. Jiwa naga terbang keluar untuk membuka lautan kesadaran baginya. Petir surgawi terbang keluar untuk merendam tubuh manusia awam. Dengan angin sepoi-sepoi, Kaisar Mila dinasti Dacu datang, menggertakkan giginya sambil memperhatikan Jai Senning yang kesakitan. Harliye menoleh dan melirik Kaisar Mila dinasti Dacu. Mila tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Harliye juga tersenyum, darah suci mengalir dari telapak tangannya ke tubuh Jai Senning untuk memberinya kekuatan. Bo. Tidak lama kemudian, suara-suara ini terdengar silih berganti di tubuh Jai Senning. Lautan diafragma dan lautan kesadaran terbuka satu demi satu, basis kultivasinya meningkat dari alam Ningki ke puncak alam Ren Yuan. Sejumlah pil obat terbang keluar dari lengan Harliye, meledak satu demi satu dan masuk ke dalam tubuh Jai Senning. Bo. Basis kultivasi Jai Senning kembali melonjak, seperti lubang tanpa dasar, mengisap esensi pil obat dengan gila. Kaisar Mila dinasti Dacu menghela nafas, lalu mengangkat tangannya dan mencurahkan kekuatan garis keturunan ke tubuh Jai Senning. Mila adalah ekor 9 klan kaisar, garis keturunannya juga tak tertandingi, garis keturunan berekor 9 yang terbangun sepenuhnya sebanding dengan monster ilahi, dalam arti tertentu, itu sebanding dengan garis keturunan tubuh suci Harliye, semacam penentang Tuhan. Sekarang, di bawah pengaruh gabungan garis keturunan tubuh suci dengan garis keturunan klan rubah, basis kultivasi Jai Senning menjadi semakin tebal. Malam yang sunyi, fajar dalam sekejap mata. Sinar matahari yang hangat menyebar ke seluruh bumi, dan hari yang baru telah tiba. Di atas batu, Harliye meregangkan pinggangnya dengan nyaman, memutar lehernya dengan keras, dan kemudian melompat dari batu. Setelah itu, Harliye melihat Jai Senning lagi, mendapati seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya peri, riak cahaya keemasan menyebar ke segala arah. Jai Senning sudah menjadi seorang kultivator, yang diubah oleh Harliye dengan kekuatan supranaturalnya yang besar. Dalam satu malam, Jai Senning berubah dari manusia awam yang tidak memiliki basis kultivasi menjadi seorang kultivator, bahkan seorang kultivator alam Lingsu. Baginya, ini adalah kesempatan dan berkah. Alam Lingsu, bahkan lautan kesadaran dan lautan diafragma pun dibuka. Guru yang terbangun dan berbolak-balik di sekitar Jai Senning, ia menghela nafas dan terkejut dengan metode Harliye. Apa yang akan terjadi di kemudian hari, semuanya bergantung pada dirinya sendiri. Harliye tersenyum dan mengeluarkan kendi lagi. Hei! Kaisar Mila dinasti Dacu diam-diam menghela nafas, pada akhirnya juga, dia memilih jalan ini. 100 tahun manusia awam seperti kuda putih yang lewat, dia ingin menemanimu lebih lama. Aku malah berharap dia bisa menjalani kehidupan biasa. Aku merasa heran, bagaimana bisa seorang putri Kaisar Chu yang agung, ekor 9 klan kaisar, jatuh cinta pada pandangan pertama kepada seorang pelajar biasa. Harliye memandang Mila dinasti Dacu dengan heran, apa yang istimewa dari dia? Dia sangat bodoh. Mila dinasti Dacu tersenyum lembut. Alasan ini cukup tidak biasa. Harliye terbatuk ringan dengan heran. Kemana kamu akan pergi selanjutnya? Mila dinasti Dacu memalingkan muka dari Jai Senning dan memandang Harliye. Bintang ungu. Harliye tersenyum dan berkata, kalau kalian, pergilah terlebih dahulu ke kota Youdu, di sana ada orang yang bereinkarnasi, Yunandi Xie adalah master suci di sana, juga ada orang-orang suci di sana, jadi tempat itu termasuk tempat yang aman. Baiklah. Selamat tinggal. Harliye tersenyum,
melangkah ke langit ilusi, dan menghilang dalam sekejap. Selamat tinggal, Mila dari dinasti Dacu bergumam sambil menatap langit. Kamu cepat sekali, tunggu aku. Guru Yan berhenti menatap Jaisen Ning dan langsung mengikuti Harley Ye. Guru, untuk apa kamu mengikutiku jika kamu tidak pergi untuk memusnahkan iblis? Harley Ye melirik Guru Yan. Mari kita cari tempat ngobrol yang nyaman. Guru Yan menggosok-gosokkan kedua tangannya dan tersenyum. Misalnya, mari kita bicara tentang bagaimana kamu membuka paksa lautan diafragma dan lautan kesadaran. Aku sangat penasaran dengan kekuatan supranatural seperti ini. Itu tabu, tidak boleh dikatakan, kata Harley Ye dengan sungguh-sungguh. Kamu cukup pintar meniruku. Mari kita bicara masalah inti, kata Harley Ye sambil menatap Guru Yan. Apakah kamu tahu di mana leluhur Huatian berada? Keberadaannya sangat misterius, siapa yang akan tahu? Kata Guru Yan, namun, tidak sulit untuk menemukannya. Pernahkah kamu mendengar tentang planet purba? Dalam waktu dekat ini akan ada acara pelelangan, kemungkinan besar dia akan pergi ke sana. Dia paling suka pergi ke pelelangan untuk menemukan harta karun, dan dia memang telah banyak memperolehnya. Planet purba, Harley Ye menyentuh dagunya, terlintas di benaknya tentang peta langit berbintang yang diberikan Gracie Suzaku kepadanya, di mana peta itu juga memiliki planet purba. Apakah tertarik pergi melihatnya? Guru Yan mengedipkan mata pada Harley Ye. Aku dengar kemungkinan ada lelang peta langit berbintang. Peta langit berbintang. Mata Harley Ye berbinar. Mari kita pergi. Ayo. Bersambung. Bab 1196. Legenda orang zaman dahulu. Keduanya menuju langit berbintang. Harley Ye berhenti dan jalan, tetapi setiap kali dia bertemu planet purba, dia akan turun untuk melihatnya. Ada banyak planet purba di kota bintang ini. Planet purba yang melahirkan juga tidak sedikit, namun tidak ada reinkarnasi ini membuat Harley Ye merasa sangat disayangkan. Apa yang sedang kamu cari? Guru Yan bingung, ia telah menanyakan pertanyaan ini sepanjang jalan. Harley Ye berhenti dan berjalan, Guru Yan pun ikut berhenti dan berjalan, bahkan sekalian menaklukkan beberapa iblis, tetapi sampai sekarang, dia tidak tahu apa yang dicari Harley Ye. Harley Ye tersenyum, tetapi tidak menjawabnya. Masalah yang berkaitan dengan reinkarnasi terlalu misterius, bahkan meski Harley Ye bersedia mengatakannya, Guru Yan belum tentu akan mempercayainya. Karena itu, keduanya seperti orang yang lewat, berjalan melintasi tiap planet purba. Hingga lebih dari 10 hari kemudian, keduanya berhenti. Di kejauhan langit berbintang, sebuah planet purba sudah tampak di depan mata, bentuknya sangat besar, seperti mutiara yang bersinar di langit berbintang. Itulah planet purba, planet terbesar di kota bintang ini. Pada saat ini, langit berbintang ini sangat hidup, setiap pelangi ilahi melintas jatuh di planet purba. Tidak sedikit orang yang datang. Guru Yan meneguk anggur, menyembunyikan auranya dan menutupi wajah aslinya dengan teknik rahasia. Memang tidak sedikit. Harley Ye juga melihat sekeliling, mendapati bahwa orang-orang yang datang semuanya adalah kultivator, tetapi bukan kultivator manusia. Selain itu, juga ada banyak siluman dan iblis, di mana banyak dari mereka adalah alam suci semu, yang setiap auranya tidak jelas. Harley Ye menyentuh dagunya dan diam-diam berkata bahwa Fatong harus diseret ke sini. Ada banyak siluman dan iblis di sini. Apakah kamu berani menaklukkannya? Hanya orang baik hati dan pengecut yang lebih mungkin untuk dimanipulasi. Harley Ye memarahi diam-diam. Nak, kita harus berlaku jujur di planet purba ini, kata Guru Yan sambil berjalan. Ada 3 orang suci di sini. Jangan membuat masalah di sini, kalau tidak, nyawamu akan terancam.
Tiga alam suci semu. Harley Ye terkejut, jajaran ini memang di luar dugaannya. Konon planet purba ini pernah melahirkan seorang alam kaisar semu. Ucap Guru Yan pelan, matanya penuh kekaguman. Alam kaisar semu. Harley Ye menghela nafas dan memandang planet purba dengan tatapan yang berbeda. Kekuatan alam kaisar semu masih menghantuinya. Dia hanya melihat sekilas, lalu mata keabadiannya masih menutup diri hingga sekarang, dan hanya selangkah lagi dari Kaisar Agung. Keberadaan tertinggi itu tidak bisa dianggap main-main. Mari kita pergi. Guru Yan memimpin jalan, melintasi langit berbintang dan mendarat di planet purba. Langit berbintang di malam hari sangat luas dan tak terbatas. Melihat langit dari planet purba, bintang-bintang di langit tampak berada dalam jangkauan dan bintang-bintang yang menyilaukan berjatuhan, menebarkan lapisan kesucian pada planet purba ini. Baru saja, Harley Ye mulai menghitung-hitung. Hanya saja, meskipun planet purba besar dan memiliki banyak orang, tetapi Harley Ye tidak menemukan orang yang ia cari. Ini membuat Harley Ye merasa sangat disayangkan. Segera setelah itu, keduanya berhenti di depan sebuah kota. Luasnya kota ini bahkan lebih besar dari kota Youdu, tetapi tidak memiliki hierarki yang sama dengan kota Youdu. Di tembok kota juga banyak terdapat pola formasi yang tersembunyi, yang semuanya bersifat kuno dan sebagian besar berasal dari formasi luar biasa. Dinasti Dewa Tianfu. Harley Ye melirik 4 karakter besar di tembok kota dan tercengang. Ayo masuk. Dinasti Dacu memiliki Kaisar Dong Dinasti Dewa Tianfu. Ternyata di sini juga ada. Harley Ye menggaruk kepalanya dan merasa bingung. Pernahkah kamu melihatnya? Patung batu itu adalah alam kaisar semu dalam legenda kota kuno Wangcheng. Tepat saat dia masuk, Guru Yan menunjuk ke satu sisi, di mana sebuah patung dinasti Qing berdiri di sana. Patung itu terlihat seperti seorang raja di dunia. Orang yang mengukirnya harus sangat berhati-hati dan ukirannya harus terlihat seperti hidup. Benar-benar bukan tinggi yang biasa, kata Harley Ye sambil melihat patung. Hah, tubuh Harley Ye bergetar saat melihat wajah patung batu itu. Kaisar Dong, kamu tahu? Guru Yan tertegun sejenak. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu belum pernah ke kota kuno Wangcheng ini? Ternyata ini Kaisar Dong. Harley Ye sangat terkejut. Dia belum pernah melihat Kaisar Dong secara langsung, tetapi pernah melihat patung batu Kaisar Dong di jurang kuno Dongling. Persis sama dengan yang ini, esensi ilahi Kaisar tidak dapat direplikasi. Tidak heran kota ini disebut dinasti Dewa Tianfu, kata Harley Ye dengan tersenyum. Para pendahulu tidak melupakan dinasti Dacu meski bertahun-tahun telah berlalu. Itu hanya patung batu, kamu tidak perlu terharu sampai begitu. Guru Yan memandang Harley Ye dengan bingung. Memang, aku sedikit terharu. Harley Ye tersenyum. Karena dia tidak pernah menyangka dapat melihat patung Kaisar dinasti Dacu di sini, juga tidak pernah menyangka bahwa alam Kaisar semu dalam legenda kota kuno Wangcheng ternyata adalah Kaisar Dong dinasti Dacu. Tak heran Kaisar Dong bisa menggila di dinasti Dacu dan datang ke domain puluhan ribu surgawi untuk berkultivasi ke alam Kaisar semu. Apakah itu putra dinasti Dewa Tianfu? Ketika tengah melihat, suara kejutan terdengar dari segala arah. Baru 200 tahun, Riando Hua telah berkultivasi ke alam kaisar. Bakat ini disebut kejahatan siluman. Tubuh ilahi Xuan Lei benar-benar mendominasi. Kenapa kamu tidak mengatakan dinasti Dewa Tianfu itu berbakat? Guru yang di samping juga menghela nafas. Mendengar ini, Harley Ye mengalihkan pandangannya dari patung batu Kaisar Dong ke sisi lain. Di sana, seorang pemuda berpakaian ungu dan berambut perak terbang, mengenakan sepatu bot awan dan mengenakan jubah awan ungu.
matanya seperti bintang, rambutnya seperti air terjun perak, seluruh tubuhnya bercahaya dan mempesona, seperti seorang raja dewa. Putra dinasti Dewa Tianfu. Harley Ye bergumam, tidak tahu siapa yang lebih lemah dan lebih kuat antara dirimu dan Tresno Zhou di bawah ranah yang sama. Lelang akan diadakan besok, jadi aku akan tinggal di penginapan dulu. Kamu pergi dulu, aku akan berkeliling sebentar. Harley Ye segera melambaikan tangannya, berhenti menatap Lian Dohua, lalu berbalik dan berjalan ke kerumunan. Ingat, jangan membuat masalah. Paham, jawab Harley Ye, matanya sudah mulai melirik ke warung-warung di kedua sisi, berharap dirinya dapat menemukan harta karun rahasia. Jangan meremehkan warung pinggir jalan ini, sebagian besar harta karun ditemukan dari sini. Halo, senjata ajaib ini luar biasa, jika kamu tertarik, aku bisa menjualnya kepadamu semurah mungkin. Senior, apakah kamu punya peta langit berbintang? Tentu saja tidak ada. Kalau begitu, apakah ada prajurit alam suci semu? Tanya Harley Ye sambil tersenyum. Prajurit alam suci semu. Pemilik warung tertegun sejenak dan menatap Harley Ye, seolah melihat orang bodoh. Prajurit alam suci semu begitu mulia, apakah kami begitu bodoh sampai menjual senjata ajaib alam suci semu? Aku hanya bertanya. Harley Ye terbatuk kering dan kemudian pergi. Dasar orang gila. Harley Ye masih bisa mendengar omelan marah dari pemilik warung dari kejauhan. Karena itu, Harley Ye langsung mengabaikannya, pandangannya beralih ke warung di kedua sisi, sebagian besar menjual senjata ajaib. Harley Ye memang tengah mencari prajurit alam suci semu, guna untuk menyerap bejana ilahi zaman keos. Bejana ilahi zaman keos adalah senjata hidupnya, meski mendominasi, tetapi kemajuannya terlalu lambat. Di sepanjang jalan, bejana ilahi zaman keos menelan banyak senjata ajaib, termasuk 2 prajurit alam suci semu, yang tak pernah kenyang menelan bejana ilahi zaman keos. Jika ingin zaman keos maju, selain harus meningkatkan basis kultivasi, ia harus terus-menerus menelan senjata ajaib. Selain itu, tingkat senjata ajaib yang ditelan tidak bisa lebih rendah, setidaknya di tingkat senjata ajaib alam Maharaja. Adapun senjata ajaib tingkat rendah, tidak akan berguna meski menelan dalam jumlah yang banyak. Sepanjang perjalanan, Harley Ye tidak melihat ada yang menjual prajurit alam suci semu, apalagi prajurit suci. Dalam keputusasaan, Harley Ye harus menurunkan standarnya dan terus mencari senjata ajaib alam Maharaja. Jika dibandingkan dengan prajurit alam suci semu dan prajurit suci, senjata ajaib alam Maharaja lebih banyak didapati, hampir setiap warung di pinggir jalan menjualnya. Harley Ye tidak pernah pelit dengan uang, dia pasti membeli bila mendapatinya. Saat keluar kali ini, ia telah membawa cukup banyak batu mentah dari kota Youdu, yaitu sebanyak 90 juta lebih. Ini cukup baginya untuk berbelanja secara royal. Pemilik warung dan toko di kedua sisi tertegun melihatnya, mereka belum pernah melihat pembeli yang begitu royal. Di sini, Harley Ye menemukan satu lagi senjata ajaib alam Maharaja, ia banyak membeli di perjalanan kali ini. Hal yang Harley Ye sayangkan adalah dirinya tidak menemukan prajurit alam suci semu dan prajurit suci, serta peta langit berbintang yang tiada taranya. Sambil berjalan, mata Harley Ye berbinar dan berdiri di depan sebuah warung. Bersambung. Bab 1197. Reinkarnasi. Warung ini tidak besar, tetapi menjual segala macam barang, seperti pil obat, senjata ajaib, dan juga ada gulungan rahasia. Adapun pemilik warung itu ternyata adalah seorang pria tua yang aneh, dan rambutnya terlihat seperti kandang ayam. Harley Ye sangat curiga, apakah setiap pemilik warung mempunyai ciri khas seperti ini.
Anak muda sangat pandai melihat barang, semua barang di sini adalah harta karun. Kata pria tua yang aneh itu dengan sungguh-sungguh, sambil mengelus jenggotnya. Aku sudah menemukannya, kata Harley sambil mengambil sebuah bejana kecil. Bejana kecil ini tidak terlalu istimewa, hanya seukuran telapak tangan, terlihat biasa, sederhana dan alami, yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Harley menyukai bejana kecil ini karena dia juga memiliki sebuah bejana kecil yang sama persis dengan bejana kecil ini. Bejana kecilnya diperoleh dalam perjalanan ke pelelangan di Partai Tianxuan bersama Brady. Mereka menghancurkan sebuah alam Zen Yang dan memasukkan setetes darah iblis di bejana kecil itu. Ketika dia membuka jalan iblis untuk pertama kalinya, dia berhasil membunuh Clifford Lu berkat setetes darah iblis itu. Niels Jiang pernah berkata bahwa bejana kecil itu tidak biasa. Selama bertahun-tahun ini, Harley pun selalu membawanya. Dia tahu bahwa bejana kecil itu tidak biasa, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukan barang yang sama persis di tempat ini sekarang. 100.000 batu mentah, tidak bisa ditawar. Karena melihat Harley yang sepertinya berminat, pria tua yang aneh itu pun kembali berbicara. 10.000, Harley mengangkat 5 jarinya. Tidak bisa ditawar seperti itu. Pria tua itu menyeringai. Aku hanya akan membayar 10.000, kata Harley sambil menggerakkan telinganya. Dia membawa banyak batu mentah. Tetapi uang sekecil apapun tetaplah uang, sekecil apapun seekor lalat tetaplah berdaging, jadi bernegosiasilah sebisa mungkin. 90.000, pria tua itu membuat isyarat angka 9. Harley pun tidak bersuara, dan hanya membuat isyarat angka 2. Ketika melihat hal ini, pria tua itu melirik Harley sejenak, dan memberi isyarat angka 8. Harley menggelengkan kepalanya, dan membuat isyarat angka 3. Pria tua itu kembali melirik Harley, dan membuat isyarat angka 7. Dengan cara ini, keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan hanya berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Hal ini membuat orang-orang yang lewat merasa heran. Orang yang mengerti akan tahu bahwa mereka sedang tawar-menawar, tetapi orang yang tidak mengerti akan mengira bahwa mereka sedang bermain suit. Setelah cukup lama, keduanya pun saling membuat isyarat oke. Harley mengambil bejana kecil itu, dan meninggalkan 50.000 batu mentah untuk pria tua itu. Pria tua itu sepertinya tidak pandai menilai barangnya, karena barang ini tidak akan dijual sekalipun dibayar dengan uang 500.000, apalagi 50.000. Setelah meninggalkan warung ini, Harley masih berkeliling di sekitar kota. Hingga larut malam, Harley baru berpikir untuk kembali, dan pergi ke tempat tinggal Cek Xiayan. Setelah kembali ke kamar, Harley mengeluarkan senjata ajaib yang dibelinya hari ini, dan menumpuknya. Ada alam spiritual, tungku tembaga, pedang pembunuh, serta segel harta karun. Masing-masing dari barang itu memiliki cahaya ilahi. Suara dengungan. Bersamaan dengan suara dengungan itu, bejana ilahi zaman keos pun keluar dan menggantung di atas tumpukan senjata ajaib. Menelan. Bersamaan dengan dengusan ringan Harley, bejana ilahi zaman keos itu kembali berdengung. Tekanannya sangat berat, dan menghancurkan banyak senjata ajaib. Kemudian esensi di dalam senjata ajaib itu meluap dan diserap olehnya. Harley melihatnya sekilas, kemudian mengeluarkan bejana kecil yang dibelinya, dan juga bejana kecil yang sebelumnya. Kedua bejana kecil ini menggantung di depan mereka. Bentuk, ukuran, pola, dan auranya sama persis. Harley pun menyimpulkan bahwa kedua bejana kecil ini dibuat oleh orang yang sama. Suara dengungan. Kedua bejana kecil ini tampaknya bisa merasakan. Mereka tampak ceria, dan juga tampak sangat bersemangat. Tanpa berpikir panjang,
Harley mengeluarkan api spiritual dan membungkus bejana kecil itu. Tidak lama kemudian, setetes darah pun keluar dari bejana kecil yang sedang bergetar itu dan memiliki aura iblis. Harley membuka mulutnya untuk menghirup nafas, kemudian menelan setetes darah iblis itu dan langsung terjadi pemurnian di tempat. Namun, kali ini tidak seperti masa lalu, dan tidak ada perasaan tidak enak ataupun mulut kering. Pada masa lalu, dia hanyalah sebuah alam ningki, dan setetes darah iblis itulah yang membantunya melewati tantangan. Itu adalah sebuah keberuntungan, dan juga merupakan sebuah bantuan yang besar bagi pencapaian puncaknya. Dia masih mengingatnya hingga sekarang. Pasti tidaklah biasa. Harley tersenyum, kemudian menyimpan kedua bejana kecil itu. Bejana ilahi zaman keos itu masih bergetar, dan telah menyerap esensi dari tumpukan senjata ajaib itu. Pada saat ini, dia sedang mencernanya secara diam-diam. Harley meliriknya sejenak, dan dia hanya bisa menghela nafas ketika melihat bejana zaman keos itu masih belum ada perkembangan. Bahkan setelah menelan begitu banyak senjata ajaib yang bernilai hampir 10 juta batu mentah itu. Merasa tak berdaya, Harley pun mengabaikannya, dan duduk bersila di atas tanah. Serangan balik dari kekuatan Dao alam Kaisar Semu itu telah meninggalkan luka yang tak terlihat, dan dia harus memusnahkannya sesegera mungkin. Jika tidak, maka akan menjadi sebuah bencana di masa depan. Hari sudah larut malam, tetapi kota dinasti Dewa Tianfu masih begitu ramai. Mungkin karena pelelangan planet purba yang terlalu berpengaruh, bahkan ketika sudah larut malam pun masih ada banyak orang yang datang. Ada beberapa kultivator, serta ada orang-orang yang memiliki kekuatan supranatural, dan mereka sangat kuat. Di kejauhan, pelangi ilahi sedang melintas kemari dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan mendarat di kota dinasti Dewa Tianfu. Dia adalah seorang gadis dari Gilbert, wajahnya ditutupi dengan cadar, dan ada pijaran ekor ilahi yang melingkari tubuhnya, bagaikan dewi, yang tidak ternodai oleh debu. Dia juga datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dan mungkin karena statusnya yang tidak biasa, sehingga dia diikuti oleh dua wanita tua, dan basis kultivasinya adalah alam suci semu. Dewi dari istana Sofian Ling. Para kultivator yang berlalu lalang pun melihat ke arahnya, terutama para kultivator muda. Mereka terlihat sangat kagum. Melihat hal ini, gadis dari Gilbert dan dua wanita tua itu hanya mengabaikan mereka, dan langsung menuju ke kota. Apa? Di penginapan, Harley tiba-tiba membuka matanya, dan langsung mengaktifkan teknik meramal. Reinkarnasi, wanita. Setelah diramal, Harley tiba-tiba berdiri, dan meninggalkan penginapan bagaikan hantu, kemudian langsung mengejarnya. Cahaya ilahi di matanya berkedip, dia juga sangat bersemangat. Apa? Tidak mempunyai mata. Sedang bergegas untuk dilahirkan kembali. Karena Harley terbang dengan sangat cepat, sehingga menimbulkan kehebohan di jalan itu. Sudah dekat, sudah dekat. Harley mengabaikan kehebohan itu, dan tidak mempunyai waktu untuk menghiraukan hal itu. Matanya hanya tertuju pada satu arah, dan orang yang bereinkarnasi itu ada di arah itu, dan dia sedang bergerak. Di depan, kediaman dewa yang berdiri di atas awan mulai terlihat. Kediaman dewa ini bisa dikatakan megah, benar-benar seperti mansion para dewa, dengan awan dan kabut, dan cahaya ilahi yang memancar ke segala arah, sangat menakjubkan, dan ada 99 tingkat tangga awan yang lurus ke atas, ada penjaga di masing-masing tingkatnya, dan basis kultivasi mereka semua berada di tingkat ketiga dari level langit, di antaranya ada alam Maharaja Semu dan alam Maharaja. Tempat suci dinasti dewa, berhenti. Ketika Harley tiba, dia dihadang oleh para penjaga bahkan sebelum menaiki tangga,
ketika mengetahui bahwa basis kultivasi Harley hanya berada pada level langit, ekspresi wajah mereka menjadi semakin arogan. Istana Dewa. Harley melihat ke arah plakat kediaman dewa, yang merupakan kediaman dinasti Dewa Tianfu, dan juga merupakan penguasa planet purba ini. Dia merasa tertekan ketika berdiri di bawah tangga awan itu. Ada aura tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya di dalam sana. Tinggal satu langkah lagi. Harley mengutuk dalam hati. Situasi saat ini sangat mirip dengan situasi Manda pada waktu itu. Kenapa masih di sini? Melihat Harley yang masih berdiri, penjaga itu kembali berteriak. Teman seiman, siapa orang yang baru saja masuk tadi? Harley tidak berani membuat keributan, jadi dia berusaha untuk menahan emosinya, sambil melangkah maju sedikit, kemudian menyelipkan sebuah tas penyimpanan, yang berisi 1000 batu mentah. Istana Sofian Ling, Dewi Bibo. Setelah menerima uang, nada bicara penjaga itu pun menjadi lebih lembut. Bisakah teman seiman melapor ke dalam sana, bahwa aku ingin bertemu dengan Dewi Bibo? Kata Harley sambil kembali menyelipkan sebuah tas penyimpanan. Kamu, penjaga itu mengamati Harley dari atas ke bawah. Kali ini dia tidak menerima tas penyimpanan Harley. Itu. Aku berharap agar teman seiman bersedia untuk menyampaikan pesanku. Ini tidak bisa dilakukan. Dewi Bibo adalah dewi di Istana Sofian Ling, dan merupakan tamu terhormat dinasti Dewa Tianfu. Apakah kamu bisa bertemu dengannya begitu saja? Maaf telah mengganggu. Harley merasa tak berdaya, kemudian berbalik dan berjalan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia menoleh dan kembali memandang kediaman dewa itu, dan bergumam dalam hatinya, karena orang yang bereinkarnasi itu datang ke dinasti dewa, maka dia pasti akan pergi ke pelelangan besok. Seharusnya dia adalah seseorang yang kukenal. Harley menarik nafas dalam-dalam. Ini hanyalah perasaannya. Tunggulah di sini. Harley menemukan sebuah pohon kuno yang berada tidak jauh dari kediaman dewa, dan duduk bersila di sana. Karena takut kehilangan jejak orang yang bereinkarnasi itu, selama dia bisa keluar pada keesokan harinya, maka semua orang akan berbahagia. Lihatlah, seekor katak ingin makan daging angsa. Ketika melihat Harley sedang menunggu di tempat yang tidak jauh darinya, penjaga itu hanya mencibir, dan tidak mengusirnya. Orang yang ingin bertemu dengan Dewi Bibo harus mengantri sejauh 8.000 mil. Hanya putra suci dari dinasti dewa yang pantas mendapatkan Dewi Bibo. Seorang level langit, yang benar-benar tidak tahu diri. Penjaga lain juga melirik ke arah Harley, tatapan matanya penuh dengan penghinaan, begitu juga dengan perkataannya, bercerminlah dan lihatlah kemampuan dirimu. Jika berada di luar sana, aku akan menendangmu sampai mati. Harley melirik ke arah para penjaga sejenak, kemudian memejamkan matanya dengan perlahan. Bersambung. Bab 1198. Mencegat. Malam. Planet Purba, dinasti Dewa Tianfu, kediaman dewa. Ini adalah hutan bunga, dengan kelopak bunga yang berkibar-kibar, serta ada awan dan kabut, di bawah sinar bulan yang terang, keindahannya bagaikan mimpi. Hutan bunga itu terletak di pedalaman, yang terdapat sebuah paviliun, dan Dewi Bibo dari Gilbert sedang berdiri dengan tenang, bersandar di pagar sambil melihat bintang di langit. Dia yang ditutupi dengan cadar itu, sama seperti hutan bunga yang anggun ini, bagaikan sebuah mimpi. Tidak tahu kenapa, di tengah malam, dia selalu suka memandang ke langit berbintang sendirian. Langit berbintang itu seolah-olah begitu ajaib sehingga membuatnya tidak bisa berpaling. Sepertinya ada tempat dan juga ada seseorang yang sedang dirindukannya di sisi lain dari galaksi ini. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya, dan mengarahkannya ke langit berbintang, seolah-olah dia ingin menyentuh bintang yang bersinar paling terang itu melalui cadarnya.
Dewi, putra dinasti Dewa datang untuk menemuimu. Seorang wanita tua datang dan memberi hormat. Katakan padanya bahwa aku sedang lelah. Gadis dari Gilbert itu berbisik, sambil mengangkat tangannya, kemudian dia menurunkannya secara perlahan. Dewi, kamu harus memahami niat baik dari Raja Istana. Wanita tua itu buru-buru berkata, jika dilihat di kota bintang ini, hanya putra suci dinasti Dewa yang dapat membantumu naik ke tahta Raja Istana. Lagi pula posisi dan tubuh Dewa Guntur yang misterius itu pun sangat cocok dengan Anda. Jadi kenapa Dewi harus menolak takdir ini? Aku tidak mempunyai perasaan apapun padanya. Bagaimana bisa dikatakan sebagai takdir? Dewi, jangan keras kepala. Anda bisa membawa seorang kultivator pria untuk menduduki posisi pemimpin istana. Jika Anda tidak ingin berkultivasi ganda, maka apakah Anda ingin bertarung 1 lawan 2? Kudengar bahwa Biyue telah melakukan kultivasi ganda dengan putra dewa sekte Kaisar Hantu. Dewi pasti tahu tentang keberadaan putra dewa dari Kaisar Hantu itu. Jadi bagaimana Anda bisa melawan mereka berdua? Lalu kenapa? Aku memang tidak menginginkan posisi di istana. Gadis dari Gilbert itu berkata dengan santai, sambil berbalik dan memasuki kamarnya. Hei, wanita tua itu menghela nafas, karena merasa tak berdaya. Aku sudah datang berkunjung secara langsung, dan dia benar-benar tidak menghargaiku. Di luar hutan bunga, ekspresi wajah putra dinasti Dewa yang bernama Riando Hua itu terlihat muram. Putra Dewa, janganlah marah. Seorang pria tua yang berada di belakangnya sedang tersenyum ringan. Istana Sofian Ling akan mengadakan pemilihan pemimpin istana generasi ke-9 dalam waktu dekat. Jika dia ingin menang, maka dia hanya bisa meminta bantuanmu, Putra Dewa. Tunggulah dengan tenang. Jika dia ingin meminta bantuan Putra Dewa, maka dia harus membayar harganya. Riando Hua mencibir sambil melihat ke kedalaman hutan bunga itu. Dengan cahaya yang berkedip di matanya, suatu hari nanti, aku akan membuatmu mengerang di bawah selangkanganku sampai mati. Di luar kediaman dewa, Harley Ye masih duduk bersila di bawah pohon tua, seperti sedang bermeditasi, dan mendamaikan diri di malam hari. Angin sepoi-sepoi bertiup, kemudian terlihat ada darah yang keluar dari sudut mulutnya. Kemudian, guntur dan kilat muncul di tubuhnya, tidak hanya di permukaan tubuh, tetapi juga di organ dalam, di pembuluh nadi, dan tulang-tulangnya. Hukuman ilahi. Harley Ye marah di dalam hatinya, dan mata roh sejatinya menatap ke langit, ada cahaya dingin di matanya. Ini adalah hukuman ilahi, yang menghancurkan tubuh sucinya, dan terus menyiksanya. Daging dan roh sejatinya penuh dengan luka, seolah-olah harus dimusnahkan. Wajah Harley Ye menjadi pucat, dan auranya menjadi lemah dan kacau. Selain serangan rahasia yang mengerikan dari kekuatan Dao Alam Kaisar Semu, hukuman ilahi yang mendadak ini juga membuat kondisinya menjadi semakin buruk. Malam yang sunyi pun berlalu, dan fajar tiba dalam sekejap mata. Di pagi hari, ketika langit cerah, terlihat ada orang-orang yang berjalan keluar, dan jalan-jalan besarnya bagaikan sungai. Ketika menuju ke pusat kota, suasananya menjadi luar biasa ramai. Sudah datang. Di luar kediaman dewa, Harley Ye tiba-tiba membuka matanya, dan melihat ke gerbang kediaman dewa. Di sana, Dewi Bibo dan Riando Hua sedang berjalan keluar secara berdampingan, dan para penjaga kediaman dewa pun memberi hormat. Karena Dewi datang ke dinasti dewa untuk pertama kalinya, apakah Anda beristirahat dengan baik tadi malam? Riando Hua tersenyum ramah, dia yang sekarang ini sangat berbeda dengan tadi malam. Terima kasih atas perhatian Putra Dewa, semuanya baik-baik saja, kata Dewi Bibo, tetapi matanya yang indah itu tampak sangat dingin, seolah-olah semua gangguan di dunia ini tidak bisa membuat suasana hatinya bergejolak. Baiklah kalau begitu,
Riando Hua tersenyum, tetapi tatapan matanya dingin, dan dia bahkan tampak sedikit marah, tetapi ekspresi wajahnya kembali normal dalam sekejap, kemudian tersenyum. Kenapa kamu kemari lagi? Apakah kamu ingin mencari masalah? Cepatlah menyingkir. Ketika keduanya sedang berbicara, terdengar suara teriakan dari bawah tangga awan. Ketika melihatnya, ternyata Harley Ye yang baru saja datang, sedang dicegat oleh penjaga kediaman dewa. Harley Ye tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya memandang ke arah tangga awan. Dia menatap Dewi Bibo dalam diam, dengan ekspresi wajah yang sedikit bingung. 100 tahun yang lalu, di tembok kota Nanchu, dia juga menatapnya seperti ini, seorang wanita yang dimakamkan di tengah puluhan ribu bunga, wajahnya yang sedih, dan tangisannya masih tersimpan di dalam jiwanya selama bertahun-tahun. Harley Ye tersenyum sambil menangis karena sedih. Dia tidak perlu meramalnya, karena hanya dengan melihat mata indah itu, dia sudah bisa mengetahui reinkarnasi dari siapakah wanita ini. "Kenapa masih di sini?" seru para penjaga di kediaman dewa itu, sambil melangkah dan mendorong Harley Ye sejauh 3 atau 5 kaki. "Ada masalah apa? Kenapa begitu heboh?" Riando Hua berjalan menuruni tangga, perkataannya terdengar dingin. "Putra dewa, dia memaksa untuk bertemu dengan Dewi Bibo," kata para penjaga itu. "Usirlah dia," kata Riando Hua dengan dingin, matanya penuh dengan penghinaan. Dia bahkan belum melihat Harley Ye. Selesai berbicara, para penjaga pun melangkah maju satu demi satu, dan mereka menatap Harley Ye dengan tajam. "Cepat pergi dari sini." Harley Ye tidak bergerak, dan masih menatap reinkarnasi Dewi Bibo. Sama seperti dia, Dewi Bibo juga sedang menatapnya, dan matanya yang indah itu tampak bingung. Harley Ye membuatnya merasa akrab sekaligus asing. Ketika dia melihat mata Harley Ye yang berkaca-kaca itu, hatinya bahkan merasakan sakit yang tidak bisa dijelaskan. Dia adalah dewi dari istana Sofian Ling, dan sangat cantik, bagaikan dewi dari langit Jiuxiao, dan dia pasti memiliki banyak pengagum, tetapi dia belum pernah melihat tatapan mata seperti Harley Ye ini, yang begitu memilukan hati. Di tangga kediaman dewa itu, mereka berdua hanya berdiri di sana dan tidak bergerak. Ketika melihat hal ini, Riando Hua pun mengerutkan kening, terutama ketika melihat tatapan mata Dewi Bibo terhadap Harley Ye itu, membuatnya semakin marah. Siapakah dia? Begitu mulianya dirinya sebagai seorang putra dewa, Dewi Bibo bahkan belum pernah memandangnya seperti ini, dan sekarang, dia menatap seorang dari level langit seperti ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah, karena merasa dikalahkan oleh seorang level langit? Bukan hanya dirinya, tetapi dua wanita tua yang berada di belakang Dewi Bibo, yang masing-masing mengenakan pakaian hitam dan putih pun mengerutkan kening mereka, dan mereka tampak heran, karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat Dewi Bibo menatap seorang kultivator pria dengan tatapan seperti ini. Harley Ye mengabaikan semua tatapan dari orang lain, dan teknik rahasia untuk membuka memori kehidupan masa lalu sudah berada di tangannya. Tetapi akhirnya Harley Ye berhasil menahan dirinya, karena mempertimbangkan sesuatu. Lingkungan ini sangat istimewa, ini adalah tempat suci, yang dekat dengan jalan, dan suasananya sangat ramai, karena ada begitu banyak pejalan kaki di tempat ini. Selain itu, Riando Hua dan 3 orang dari alam suci semu sedang berada di sampingnya, sehingga ini benar-benar bukanlah waktu yang tepat untuk menggunakan teknik ilahi. Ketika memikirkan hal ini, Harley Ye melangkah maju dan memberi hormat. "Dewi, maafkan aku yang begitu agresif, tetapi bisakah aku berbicara denganmu?" "Sembarangan." Sebelum Dewi Bibo menjawab, wanita tua berpakaian hitam di belakangnya tiba-tiba berseru, "Dia adalah dewi dari istana Sofian Ling, bagaimana mungkin kamu bisa bertemu dengannya begitu saja? Cepat pergilah."
Bawalah kemari, dengus orang tua berjubah ungu yang berada di belakang Liando Hua. Dia tidak melakukannya dengan sengaja, jadi janganlah mempersulitnya, kata Dewi Bibo dengan pelan, kemudian berbalik dan berjalan pergi. Jika kamu ingin bertemu denganku, pergilah ke pelelangan. Tepat ketika Harley Ye hendak melangkah maju, terdengarlah suara Dewi Bibo. Sepertinya dia juga menyadari banyaknya orang di sini, dan dia melakukannya demi Harley Ye, karena jika dia benar-benar pergi dengan Harley Ye, maka kemungkinan akan menimbulkan masalah besar. Dia sangat mengenal sifat Liando Hua. Baik, Harley Ye tersenyum dan tidak mengejarnya lagi. Hei, dia bukanlah seseorang yang bisa kamu dapatkan. Suara ini datang dari dua wanita tua berpakaian hitam dan putih yang berada di belakang Dewi Bibo. Cahaya dingin di mata mereka, sebagai penghalang di alam suci semu. Harley Ye hanya mendengus dan mengabaikannya, kemudian berbalik dan pergi. Aku tidak ingin melihat orang itu lagi. Sambil berjalan, Liando Hua berkata kepada orang tua berjubah ungu di belakangnya. Baik, orang tua berjubah ungu itu pun tersenyum ringan. Bersambung.